Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Almanak Nas GKI hari ini menetapkan bacaan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 25 di bawah judul Herodes mati dan Barnabas dan Saulus diutus. Saya tidak akan membacakan secara lengkap, tapi Ibu Bapak dan Saudara sekalian bisa membacanya masing-masing di rumah. Kita berdoa. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Amin. Saya memberi tema renungan pada hari ini, peka, membedakan suara Allah dan suara manusia. Saya awali dengan sebuah ilustrasi. Seorang warga desa pergi ke kota. Di kota ia berjalan bersama seorang temannya. Di tengah hiruk-pikuk keramaian lalu lintas, bunyi klakson, bunyi sirene, deru mobil, dan berbagai suara lain, tiba-tiba ia berkata, "Aku mendengar suara jangkrik." "Ah, kau pasti sudah gila," jawab temannya. "Mana mungkin kau bisa mendengar suara kecil jangkrik di tengah ramainya suara-suara nyaring yang lain?" "Aku yakin aku mendengar suara itu," kata orang desa itu. Lalu ia menyendengkan telinganya, berjalan ke pojokan di seberang jalan. Lalu ia menemukan sebuah pot tanaman besar dari semen. Lalu ia merogoh ke bawah batu dan menemukan seekor jangkrik. Temannya terheran-heran. "Betapa tajamnya pendengaranmu," katanya. Lalu kata orang desa itu, "Telinga kita tidak berbeda, tetapi apa yang kita dengar tergantung dari apa yang kita perhatikan, apa fokus yang kita pikirkan, dan apa yang sebenarnya ingin kita dengar, maka itulah yang terdengar." Lalu orang desa itu merogoh sakunya, mengeluarkan uang recehan, menjatuhkannya ke trotoar. Lalu kemudian tiba-tiba setiap kepala yang berada di sekitar tempat itu langsung menolehkan kepalanya ke arah bunyi dentingan uang logam itu. "Lihat," katanya kepada temannya, "dentingan uang logam di tengah keramaian kota dengan mudah didengar oleh semua orang, karena memang itulah yang menjadi fokus perhatian dan pikiran yang ingin mereka dengar." Dan temannya pun mengerti. Ibu Bapak, Saudara sekalian, ayat 22 menuliskan begini, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Demikian sorakan rakyat terhadap Herodes yang sedang berpidato. Mereka menganggap suaranya adalah suara Tuhan. Mereka menganggap Herodes adalah Tuhan. Mereka menempatkan apa yang dikatakan Herodes adalah kehendak Tuhan. Padahal mereka tahu, mereka sadar bahwa bukan itu yang menjadi suara Tuhan, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Mana mungkin suara Tuhan menyuruh orang membenci, menyuruh orang menangkap, memenjarakan, menghancurkan, membinasakan, bahkan membunuh orang-orang baik, membunuh para rasul yang sudah menjalankan tugas pelayanannya dengan setia, hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin disenangi, hanya karena ingin dihormati oleh banyak orang. Ayat 12, pasal 12 ayat 1 sampai 5 dan 19 mengatakan itu. Dan ketika Herodes kemudian menempatkan dirinya sebagai Tuhan, ia tidak menghormati Tuhan, sehingga dalam cerita ini, dalam perikop ini, ia dikatakan ditampar oleh malaikat sampai kemudian mati. Ayat 23. Ibu Bapak, Saudara sekalian, bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara manusia? Sekarang bukan zamannya Tuhan bisa datang dan menemui lalu berbicara langsung dengan manusia seperti zaman para nabi dulu.
Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan berhenti berbicara kepada manusia. Walaupun zaman berubah, Tuhan tidak pernah lupa. Ia selalu setia berbicara kepada umatnya. Tentu saja dengan cara yang berbeda-beda. Ada kalanya Tuhan bersuara melalui manusia lain yang berbicara kepada kita untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bisa juga Tuhan bersuara melalui firman-Nya yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, untuk kemudian bisa menguatkan, menyadarkan, menghibur, menegur manusia. Bisa juga Tuhan datang bersuara melalui peristiwa-peristiwa di sekitar kita, peristiwa alam, untuk mengingatkan manusia agar peka memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan juga bisa bersuara melalui berbagai pengalaman hidup, baik pengalaman suka maupun duka, baik manis maupun pahit, baik bahagia maupun derita, untuk melengkapi pengalaman pendewasaan pertumbuhan iman bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja, dalam suasana apa saja. Tuhan selalu berusaha berbicara, bersuara, menyampaikan kehendak-Nya kepada manusia. Masalahnya, apakah manusia peka mendengar suara itu? Atau apakah manusia mengerti dan mengetahui itu adalah suara Tuhan? Bagaimana membedakannya? Ibu, Bapak, Saudara, ilustrasi di atas tadi memberi gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya kita bisa menumbuhkan kepekaan terhadap suara-suara Tuhan. Apa yang kita dengar tergantung dari apa yang kita perhatikan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ingin kita dengar. Maka itulah yang terdengar. Karena itu, dengan kepekaan iman, mari selalu kita arahkan perhatian kita kepada kehendak Tuhan. Mari selalu kita penuhi pikiran kita dengan ajaran Tuhan. Mari kita selalu membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga di tengah hiruk pikuk keramaian dunia, di tengah timbul tenggelamnya persoalan-persoalan hidup, di antara menumpuknya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap saat, suara Tuhan akan selalu terdengar, menyapa kita, menguatkan kita, menghibur kita, menasihati kita, menolong kita, mengingatkan, menyadarkan, dan membawa kita selalu kembali kepadanya. Apa yang kita fokuskan, itulah yang kita dengar. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dengar. Karena itu, dengan memusatkan seluruh perhatian kita, pikiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan, maka yakinlah suara Tuhan akan selalu terdengar dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu, akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Amin.